Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Arianto. Kali ini akan membuat database dari persediaan dan kartu persediaan. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu part 5, yaitu pembuatan kartu persediaan. Tonton terus video ini sampai selesai, sampai nanti jadi laporan keuangan. Langsung saja kita bikinkan untuk database-nya dulu ya. Di sini database D persediaan. Oke. Kita ganti aja. Karena saya suka banget sama huruf Arial, jadi pakai huruf Arial. Kalau teman-teman silakan nanti sesuaikan saja dengan sukanya huruf apa biasanya. Oke. Nah, kasih judul saja database persediaan barang. Oke. Untuk tabelnya kita butuhkan nomor kode barang, nama barang, lalu ada quantity, harga, sama total. Ini untuk menunjukkan saldo awal. Oke. Kita kasih tabel terlebih dahulu. Oke. Nah, kita berikan warna biar nggak polos banget. Nah, ini untuk apa namanya, nama barangnya kita nggak banyak-banyak dulu, ini hanya contoh saja. Nah, ini untuk kode barang, silakan nanti sesuaikan dengan keinginan masing-masing juga, kodenya mau seperti apa. Kita buat sampai 5 aja. Oke, di sini misalkan ada nama barangnya ya, printer, lalu misalkan ada komputer Asus, komputer Samsung ya, lalu ada laptop Asus misalkan, lalu ada laptop Lenovo. Nah, ini untuk barang-barangnya ya, nama-nama barangnya. Terus tadi itu totalnya tuh 20 juta ya.
untuk persediaan awalnya. Nah, ini untuk persediaan awalnya 20 juta. Kita sesuaikan saja sesuai dengan tadi di atas. Jadi untuk saldo persediaannya 20 juta. Ini buat ngontrol saja ke sini. Nah, misalkan oke, printer misalkan ada satu ya. Terus harganya misalkan 2.500.000. Ini untuk harganya. Untuk total ini tinggal dikalikan saja harga satuan dikali quantity. Kita kopikan saja ke bawah. Lalu untuk komputer Asus ini misalkan 4.500.000, kuantitinya sama, masih satu aja, 4.500.000. jadi total sudah 7 juta nih. Lalu komputer Samsung ada dua, 5 jutaan, jadi 10 juta. Di sini totalnya 10 juta ya. Nah, sisa 3 juta lagi. Nah, kita anggap laptop Asus sama Lenovo itu berapa nih? 1,5 juta. Wah, ini terlalu murah ya. Ini kita 4.500.000 saja. Yang komputer Samsungnya berarti kurang berapa nih? 1 juta. Berarti ini 2 jutaan. Oke. Ya. Berarti totalnya 20 juta. Nah, ini sudah sesuai dengan saldo awal persediaan ya. 20 juta. Oke. Ini untuk database-nya. Selanjutnya kita bikin kartu persediaan. Oke. Kartu persediaan. Oke. Untuk kartu persediaan, nah, di sini juga akan menggunakan metode untuk persediaannya, yaitu metode rata-rata ya. Jadi ada pipo, lipo, dan ada rata-rata. Kita di sini akan menggunakan rata-rata. Tabel yang diperlukan yaitu nomor, lalu tanggal, keterangan, lalu satuan. Nah, di data yang tadi ini belum kita masukkan untuk satuannya, kita tambahkan saja di bagian database. Satuannya, nah ini satuannya misalkan unit ya, ada 4 unit atau berapa unit. Oke, kopikan saja. Oke, nah ini untuk database persediaan. Lalu kita kembali lagi ke kartu stok persediaan. Oke, lanjut. Nomor, tanggal, keterangan, satuan. Nah, selain itu nanti ada key, harga, total, sama
Nah, jadi yang ini penambahan atau bisa dibilang pembelian aja ya. Pembelian penjualan lalu saldo akhir. Oke. Nah, ini kita merger center saja. Oke. Selanjutnya kita kasihkan tabel. Nah, setelah itu kita kasihkan warna lalu bold. Oke, biar judulnya kelihatan, kita beri saja ya. Nah, nomor oke. Selanjutnya yaitu, nah di sini kita butuh kode. Ini nama barang, lalu ada kode. Oke. Nah, jadi nanti muncul kodenya apa, nama barangnya apa. Ya. Terus, nah di sini kita memerlukan butuh untuk kolom pencarian. Sama seperti yang sebelumnya, kita butuh kolom pencarian. Pilih. Nah, jadi nanti kita akan memunculkan nama yang ini. Nama printer, komputer Asus, komputer Samsung, laptop, dan lain-lain. Oke, dengan menekan kode barangnya saja atau mengetikkan kode barangnya saja. Kita contohkan A01. Lalu kita munculkan di bagian kode. Kode mah di sini aja langsung dikunci F4 lalu. Nah, ini bisa kembali lagi bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau menggunakan rumus index match. F4 lalu arahkan ke database. Nah, nama barang ada di ketiga 0. Oke. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kode A1 itu printer. Nah, sini udah muncul ya. Lalu di bagian ini kita butuh yang namanya saldo awal. Kita merger center saja saldo awal. Oke, ini satu saldo awal ya. Yang ini copy saja ke sini. Lalu quantity ada di
1, 2, 3, 4. 4. Nah, sudah muncul. Ini jangan di merger center. Oke, selanjutnya yaitu harga satuan. Harga satuan yaitu tabel kelima. Selanjutnya total. Nah, total juga kita masukkan di tabel ke-6. Oke. Nah, lalu untuk tanggal keterangan satuan. Nah, iya, untuk satuan juga kita akan masukkan di sini. Nah, satuan itu ada di ketiga. Nah, unit ya. Oke. Nah, karena ini belum ada if errornya, biar nanti di bawahnya kalau misalkan kita copy dan belum ada unit nih. Kita tambahkan if error ya. Sama oke. Oh iya, ini juga sama, tambahkan if error. Jadi kalau misal kodenya nggak ada, kosong, ini bukannya tulisannya NA kosong. Kita coba. Nah, oke. Sudah ya. Sudah jadi untuk kartu stoknya. Lalu gimana biar dari jurnal ini masuk ke kartu stok? Setiap ada pembelian, ada penjualan, ini masuk ke kartu stok. Nah, kita masuk saja ke jurnal, sama seperti buku pembantu sama GL. Jadi untuk persediaan juga sama, membutuhkan kode bantu. Nah, untuk kode bantu persediaan nanti di KB2 isikan untuk kode barangnya. Kita rubah ke E8 ini oke. Nah, nanti kita akan coba nih persediaan yang pembelian nih. Pembelian A001. A01 ya. Oke. Nah, nanti pembeliannya masukin di mana? Di sini nih. Pembelian di sini, di bagian pembelian, penjualan juga di bagian penjualan. Nah, sudah masuk. Misalkan tadi A01 itu berapa? Harga satuannya 2.500.000 ya. Kita beli misalkan 2 juta ya. 2 juta satuannya, ini 2 juta. Nah, kita beli 2. Nah, kita beli 5 saja.
biar 10 juta. Jadi nanti ini arahkan ke sini. Nah, gitu. Ini persediaannya nambah. Nah, bagaimana kita memunculkan di kartu persediaan? Di sini ya. Sama sebelumnya, berarti harus menggunakan rumus lagi yang tadi, jurnal. Nah, ini kita namakan KB P, yaitu kode bantu persediaan. Ya. Sama dengan if error index KB, bukan KB dulu, JU tanggal, ya, JU tanggal match. Nah, match kan ini dan oke, kita kunci F4 kodenya biar nggak lari, lalu KBP. Nah, ini koma 0. Nah, ini ada yang salah nih. Oke, belum. Coba jangan pakai error dulu. Nah, muncul ya untuk tanggal 13. Biar di copy ke bawah nggak enak, kita tambahkan error. If error. Kok nggak mau ya? Pakai if saja, kita coba. If jika sama dengan kosong, maka kosong. Jika ada. Nah, oke. Kita kopikan saja ke bawah. Nah, ini sudah masuk ya. Selanjutnya ini keterangan. Ini masuk, ganti jurnalnya jadi CU ket. Nah, ininya lari ya, bukan key tapi P. Ini dikunci saja.
Nah, ini masih JU tanggal. Kita ganti JU keterangan. Nah, ini udah ada ya. Kita kopikan saja ke bawah. Oke, biarin dulu aja. Yang penting ini udah jadi. Jadi biar NA nanti antara pakai if error atau pakai if. Nah, selanjutnya yaitu quantity harga total. Nah, ini sama nanti menggunakan rumus di jurnalnya, yaitu yang ini quantity masukin JU JUKP, artinya jurnal umum kuantiti pembelian. JU harga pembelian. JU TP pembelian. Nah, yang ini JU J jual ya. JU HJ untuk membedakan. JU TJ. Oke. Masuk lagi ke kartu stok. Nah, yang ini JU keterangan ganti dengan JUKP ini pembelian. Oke, 5 muncul. Selanjutnya yaitu JU apa ya namanya, lupa nih. JUHP. JUHP. Oke. Nah, muncul. Lalu yang ini JUTP. JUTP. Nah. Oke. Selanjutnya bagian yang penjualan. JUKJ ini jual. Oke. Lalu JUKL
JUHJ ini harga jual. Selanjutnya yaitu TJ. JU TJ. Oke, kita contohkan masuk enggak? Rp2.000. Ini contoh ya. 20.000 masuk enggak? Oh iya, masuk. Oke, hapus saja. Nah, selanjutnya kita buatkan rumus untuk metode rata-rata. Nah, jadi untuk rata-rata yaitu untuk menentukan harganya itu menggunakan rata-rata. Yang pertama, berarti kuantiti persediaan awal ditambah dengan pembelian ya, dikurangi dengan penjualan. Oke. Selanjutnya untuk total ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Untuk harganya yaitu total dibagi dengan kuantiti. Nah, ini nanti untuk menentukan harga jual selanjutnya untuk HPP-nya ya. Ini untuk HPP-nya. Kopikan saja ke bawah. Nah, ini biar nggak NA ya. Ini coba kita pakai if error. Ini pakai if error ya. Kita ulangi satu-satu menggunakan if error. Nah, biar kita copy ke bawah kosong ya. Yang ini juga sama, pakai if error. Oke. Selanjutnya setelah itu kopikan saja ke bawah. Nah, oke, sudah jadi ya. Lalu untuk ininya juga sama. Biar nggak value karena kosong, maka kita masukkan if error. If error. Nah, selanjutnya if error. Ini biar nggak muncul NA.
Oke. Kita copy saja ke bawah. Nah, kosong kan? Oke, rumusnya sudah jalan. Nah, sekarang untuk kartu persediaan ini sudah beres. Misalkan kita ganti A002. Ini 0. Oh, ini belum pakai if error ya. If error. Oke, sama ini juga belum. Oke. Jadi sudah ya. Sekarang udah nggak muncul lagi nih. Untuk kartu persediaan sudah jadi nih. Nah, lalu bagaimana ketika ada penjualan? Nah, kita kembalikan lagi ke A01. A01. A. Nah, ini ya. Jadi, untuk saldo akhirnya, karena tadi ada pembelian 5, maka saldo akhirnya 6. Dengan HPP, ini HPP ya, harga kita pembelian 2.083.000. Kenapa bisa turun? Karena kita menggunakan metode rata-rata. Yang sebelumnya kita beli 2.500.000, terus kita beli dapat harga 2 juta. Maka totalnya dijumlahin dibagi kuantiti yang ada. Jadi ketemu HPP-nya per unitnya 2.083.000. Nah, kita coba jual untuk jurnal penjualannya. Jadi untuk jurnal penjualannya ini nanti 2 kali ya. 2 kali. Satu untuk mengurangi persediaan ke HPP. Jadi HPP pada persediaan. Kita contohkan yang ini. Ini contohnya untuk penjualannya ya. Ini untuk penjualannya. Lalu yang belum ada itu jurnal HPP-nya. Ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita kelewat satu. Ini penjualnya sudah ada. Yang belum ada itu HPP-nya. HPP pada persediaan. Ya. HPP. Nah, ini akunnya biaya atas pendapatan. Lalu ngurangi persediaan nih. 1 strip 140. Nah, ini yang ini ya, penjualan yang ini. Kita kasih keterangan penjualan barang A01. Nah, maaf ini jurnalnya sebelumnya nggak dihapus ya, jadi nggak diurutin. Nah, kita lihat HPP-nya berapa tadi. Misalkan kita mau jual 1 ya. Untuk HPP-nya berapa? Nah, ini untuk HPP-nya kita copy saja. Untuk HPP-nya
kita copy value. Nah, ini untuk HPP-nya, maka nah ini HPP-nya ya. Oh iya, mohon maaf, untuk ininya penjualannya itu disejajarkan dengan persediaan. Nah, ini mengurangi persediaan yang A001. Nomor transaksinya samakan 13. Maka untuk HPP-nya yang ini 1 unit. Nah, lalu kita untuk harga jualnya misalkan ini HPP-nya 2.083.333. Lalu kita naikkan misalkan berapa persen dari HPP. Kita taruhlah nggak mesti harus berapa persen, tapi kita bulatkan. Misalkan dari HPP 2.083.000 kita jualnya jadi 5 juta misalkan ya. Nah, ini untuk penjualan. Yang tadi pembelian. Jadi setiap kita ada penjualan itu jurnalnya 2 kali. Ya, jurnalnya 2 kali. Yang pertama untuk mengurangi persediaan pada HPP, yang kedua untuk mengakui adanya penjualan. Nah, kita coba cek ke bagian kartu stok apakah berkurang, berarti harusnya sisanya 5. Nah, ada penjualan 1 ya, HPP-nya ini. Nah, jadi nanti ketika penjualan lagi, HPP-nya tetap yang ini. Kalau misalkan ada pembelian, ini pasti nanti HPP-nya berubah lagi. Jadi HPP itu ketika kita beli dari orang. Penjualan itu nanti kan pasti pengen ada keuntungan, itu naikin berapa persen dari HPP. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan kartu persediaan, database persediaan kartu stok sudah selesai sampai kita input jurnal ya. Jadi seperti itu untuk input jurnal pembelian dan penjualan. Jangan lupa untuk kasihkan kodenya untuk penjualan itu disejajarkan dengan persediaan. Persediaannya bertambah berarti di sebelah debit. Persediaannya berkurang yaitu di sebelah kredit. Ya. Terima kasih. Tonton terus sampai selesai. Setelah ini akan ada video selanjutnya yaitu mengenai pembuatan neraca lajur atau worksheet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.